Dunia ini tidak kekurangan orang baik, tapi dunia ini sedang krisis orang-orang yang berdaulat atas dirinya sendiri. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu seperti daun kering yang tertiup angin. Kamu bereaksi terhadap mood orang lain, kamu cemas dengan penilaian atasanmu, dan kamu merasa terjebak dalam keadaan yang tidak bisa kamu kendalikan. Dalam psikologi, ini disebut sebagai victim mentality atau mentalitas korban. Tapi, tahukah kamu bahwa jauh di dalam lapisan bawah sadarmu ada sebuah kekuatan purba yang sedang tertidur? Sebuah kekuatan yang oleh Carl Jung disebut sebagai archetype. Ada satu sosok di dalam dirimu yang tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa kurang, dan tidak pernah memohon validasi dari siapapun. Dia adalah sang raja atau sang ratu. Selama sosok ini tertidur, kamu akan selalu merasa seperti pion di papan catur orang lain. Namun, saat kamu membangunkannya, realitas di sekitarmu akan mulai tunduk pada frekuensi yang kamu pancarkan. Video ini bukan tentang motivasi murahan untuk menjadi bos atau penguasa. Ini adalah perjalanan alkimia mental untuk mengubah rasa rendah dirimu menjadi emas kedaulatan. Jika kamu merasa sudah lelah menjadi figuran dalam hidupmu sendiri, tetaplah di sini. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya adalah kunci rahasia yang selama ini disembunyikan oleh sistem pendidikan dan sosial dari dirimu. Sahabat kata inspiratif, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu bukan milikmu sendiri? Seolah-olah ada naskah yang sudah ditulis oleh kegagalan masa lalu, oleh kata-kata kasar orang tua, atau oleh penolakan yang pernah kamu terima, dan kamu hanya aktor yang terpaksa memainkannya. Inilah yang disebut Carl Jung sebagai hidup di bawah bayang-bayang. Kita merasa menjadi korban dari situasi, padahal tanpa sadar, kita sedang memelihara rasa sakit itu karena ia memberi kita identitas. Menjadi korban adalah sebuah perlindungan bagi ego, agar kita tidak perlu menghadapi ketakutan akan kegagalan saat kita mencoba berkuasa. Dalam psikologi analitis, mentalitas korban seringkali merupakan pelarian dari tanggung jawab individuasi. Saat kamu berkata, "Aku begini karena lingkunganku buruk," kamu secara sukarela menyerahkan tongkat estafet kendalimu kepada orang lain. Kamu membangun penjara tanpa batang besi, di mana sipirnya adalah pikiranmu sendiri. Carl Jung memperingatkan bahwa apa yang tidak kita sadari dalam diri kita akan muncul dalam hidup kita sebagai nasib. Jadi, jika kamu terus merasa tertindas, mungkin itu karena batinmu sedang memproyeksikan kelemahan itu ke dunia luar. Menariknya, ada kenikmatan pahit dalam menjadi korban. Ada hormon yang terlepas saat kita merasa dikasihani, sebuah validasi bahwa kita baik dan dunia itu jahat. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Kamu kehilangan akses terhadap energi kreatifmu. Kamu menjadi pasif, reaktif, dan selalu menunggu izin dari orang lain untuk merasa bahagia. Tanpa kamu sadari, kamu sedang memberikan energi kehidupanmu kepada orang-orang yang kamu anggap sebagai penindasmu. Lihatlah pola hidupmu belakangan ini. Apakah kamu lebih sering menceritakan tentang betapa sulitnya hidupmu daripada apa yang sedang kamu bangun? Jika iya, kamu sedang memberi makan archetype korban. Ini adalah parasit psikis yang menghisap keberanianmu untuk bermimpi besar. Korban tidak pernah menang, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena kemenangan akan menghancurkan alasan mereka untuk mengeluh. Dan bagi banyak orang, kehilangan alasan untuk mengeluh jauh lebih menakutkan daripada kegagalan itu sendiri. Carl Jung menekankan bahwa langkah pertama menuju kesembuhan adalah pengakuan yang jujur. Kamu harus berani menatap cermin dan mengakui bahwa sebagian dari dirimu sebenarnya menikmati ketidakberdayaan ini. Pengakuan ini memang menyakitkan, tapi ia adalah satu-satunya kunci untuk membuka gerbang penjara yang kamu buat sendiri. Kamu tidak bisa menjadi raja di kerajaanmu sendiri jika kamu masih lebih memilih mengemis perhatian melalui luka-lukamu. Dunia luar mungkin bisa menyakitimu, tapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah luka itu akan menjadi identitasmu
atau hanya sekadar catatan kaki dalam perjalananmu. Berhenti menaruh kunci kebahagiaanmu di saku orang lain. Saat kamu berhenti menyalahkan, saat itulah tembok penjara itu mulai retak. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini pintunya tidak pernah dikunci. Kamu hanya terlalu takut untuk berdiri dan melangkah keluar menuju ketidakpastian kedaulatan. Di balik reruntuhan mentalitas korban tersebut, terdapat sebuah pondasi yang tak tergoyahkan, sebuah archetype yang disebut Jung sebagai The King atau The Queen. Ini bukan tentang kekuasaan politik atau dominasi atas orang lain, melainkan tentang ketertiban internal. Dalam mitologi dan sejarah manusia, sosok penguasa adalah simbol dari pusat yang stabil. Saat seorang raja duduk di tahtanya, dia tidak perlu gelisah. Dia adalah poros di mana seluruh kerajaannya berputar. Di dalam dirimu, energi ini adalah bagian yang mampu menenangkan kecemasan dan memberikan arah yang jelas. Energi penguasa memiliki dua fungsi utama, memberikan perlindungan dan memberikan kesuburan. Secara psikologis, ini berarti kemampuanmu untuk melindungi batasan dirimu, endless boundaries, dan kemampuanmu untuk menumbuhkan ide-ide menjadi kenyataan. Seorang penguasa sejati tidak bereaksi terhadap provokasi. Dia bertindak berdasarkan prinsip. Ketika kamu memanggil energi ini, kamu tidak lagi mudah tersinggung oleh komentar netizen atau kritik teman, karena nilai dirimu tidak lagi ditentukan oleh pasar, melainkan oleh kedaulatan batinmu sendiri. Carl Jung melihat arketip ini sebagai manifestasi dari self, titik pusat integrasi seluruh kepribadian. Bayangkan energi penguasa sebagai matahari di sistem tata surya jiwamu. Tanpanya, planet-planet lain seperti emosi, nafsu, dan pikiran akan bergerak liar, tanpa kendali. Saat energi ini aktif, kamu akan merasakan ketenangan yang dingin namun hangat. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu miliki, dan yang paling penting, kamu tahu apa yang tidak layak masuk ke dalam wilayah kerajaan mentalmu. Salah satu ciri paling mencolok dari energi penguasa yang sehat adalah kemampuan untuk memberikan berkah. Seorang pemimpin yang berdaulat tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Sebaliknya, dia justru ingin mengangkat orang di sekitarnya. Jika kamu masih merasa iri dengan pencapaian orang lain, itu tandanya arketip penguasa dalam dirimu belum matang. Penguasa yang sejati sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, sehingga seluruh energinya bisa digunakan untuk mencipta, bukan untuk berkompetisi secara picik. Dalam tradisi esoterik, energi ini sering dikaitkan dengan cakra mahkota atau koneksi spiritual yang lurus ke atas. Ini adalah kesadaran bahwa kamu adalah perpanjangan tangan dari kehendak yang lebih besar. Kamu tidak memerintah demi ego, tapi demi kebaikan yang lebih luas. Hal ini membuat keputusan-keputusanmu menjadi sangat kuat, karena tidak lagi dicampuri oleh ketakutan-ketakutan kecil. Kamu bertindak dengan wibawa karena kamu merasa didukung oleh hukum alam semesta yang objektif. Membangkitkan sang penguasa berarti belajar untuk duduk diam di tengah kekacauan. Ini adalah kemampuan untuk tetap bernapas dengan tenang saat semua orang panik. Ini adalah otoritas yang muncul bukan dari apa yang kamu pakai atau jabatan apa yang kamu pegang, melainkan dari kedalaman kehadiranmu. Saat kamu masuk ke sebuah ruangan, orang-orang bisa merasakan bahwa ada seseorang yang hadir sepenuhnya. Seseorang yang sudah memenangkan pertempuran di dalam dirinya sendiri sebelum pertempuran di dunia luar dimulai. Jika energi sehebat itu ada di dalam diri kita, mengapa begitu banyak dari kita yang hidup dalam kecemasan dan rasa rendah diri? Jawabannya terletak pada dikudetanya kesadaran kita oleh trauma dan pendidikan yang mematikan karakter. Sejak kecil, banyak dari kita dikondisikan untuk menjadi anak baik yang penurut, yang artinya kita diajarkan untuk menekan otoritas pribadi kita demi kenyamanan orang dewasa di sekitar kita. Kita diajarkan bahwa memiliki kehendak yang kuat adalah bentuk pemberontakan yang buruk, sehingga energi penguasa kita layu sebelum sempat berkembang. Selain faktor eksternal,
Ada mekanisme internal yang disebut Jung sebagai enantiodromia, sebuah kecenderungan di mana sesuatu yang ditekan akan berubah menjadi kebalikannya di alam bawah sadar. Karena kamu menekan kekuatanmu, kekuatan itu tidak hilang, melainkan membusuk menjadi bayangan yang merusak. Kamu mungkin menjadi pasif-agresif, sering menyabotase diri sendiri, atau justru terjatuh ke dalam kutub tiran kecil. Kamu menjadi keras pada orang yang lemah, tapi tunduk gemetar di hadapan otoritas, karena kamu tidak memiliki kekuatan yang terintegrasi. Kehilangan energi penguasa juga sering disebabkan oleh kurangnya ritual transisi dalam budaya modern. Di masa lalu, ada inisiasi yang mengubah anak laki-laki menjadi pria dan gadis menjadi wanita yang berdaulat. Sekarang, kita memiliki banyak orang dewasa secara usia, namun secara psikologis masih merupakan anak-anak yang mencari figur ayah atau ibu pada pasangan mereka, pada atasan mereka, atau bahkan pada pemerintah. Kita terus mencari orang lain untuk membuat keputusan bagi kita karena kita takut menanggung beban dari pilihan kita sendiri. Media sosial memperburuk matinya energi ini dengan menciptakan budaya perbandingan tanpa henti. Penguasa tidak membandingkan dirinya dengan raja tetangga untuk merasa berharga. Dia fokus pada kemakmuran kerajaannya sendiri. Namun, hari ini kita terus-menerus mengintip melalui jendela digital ke kehidupan orang lain, yang secara perlahan mengikis rasa percaya diri kita. Setiap kali kamu merasa kurang setelah melihat layar ponselmu, saat itulah takhta batinmu sedang diduduki oleh keraguan dan iri hati. Ketakutan akan tanggung jawab juga menjadi pembunuh utama energi ini. Menjadi raja atau ratu berarti kamu adalah orang terakhir yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Banyak orang lebih memilih tetap menjadi rakyat jelata dalam hidup mereka sendiri karena itu terasa lebih aman. Tidak ada risiko disalahkan jika kamu tidak pernah mengambil keputusan. Namun, rasa aman palsu ini adalah kuburan bagi potensi jiwamu. Kamu menukar kebebasanmu dengan kenyamanan semu yang sebenarnya sangat rapuh. Terakhir, energi ini mati karena kita kehilangan kontak dengan keheningan. Sang penguasa membutuhkan ruang untuk mendengar bisikan kebijaksanaan dari dalam batin. Di dunia yang bising dengan notifikasi dan distraksi, kita tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk bereaksi terhadap dunia luar, sehingga kita lupa bahwa tugas seorang penguasa adalah menciptakan realitas, bukan hanya bereaksi terhadapnya. Tanpa keheningan, otoritasmu hanya akan menjadi kebisingan yang tidak bermakna. Sahabat, membangkitkan sang penguasa bukan berarti kamu harus tiba-tiba menjadi orang yang dominan dan keras. Langkah pertamanya justru sangat sunyi. Mulailah dengan mengambil tanggung jawab penuh atas wilayah kecil yang kamu miliki saat ini. Dalam psikologi Jungian, lingkungan fisikmu adalah proyeksi dari kondisi batinmu. Jika kamarmu berantakan, keuanganmu kacau, dan jadwalmu tidak teratur, itu adalah tanda kerajaanmu sedang mengalami anarki. Seorang penguasa mulai memulihkan otoritasnya dengan merapikan apa yang ada di depannya. Setiap kali kamu menyelesaikan tugas kecil yang kamu janjikan pada dirimu sendiri, kamu sedang membangun kembali kepercayaan diri yang sempat runtuh. Langkah kedua adalah melatih ketetapan hati dalam berkata, tidak. Penyakit terbesar dari mereka yang kehilangan energi penguasa adalah penyakit people pleasing atau keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain. Kamu harus menyadari bahwa setiap kali kamu mengatakan ya pada hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan, kamu sedang mengkhianati takhta batinmu sendiri. Belajarlah untuk menetapkan batasan yang tegas namun tenang. Seorang raja tidak perlu marah untuk menolak permintaan. Dia cukup memberikan pernyataan yang jelas. Batasan inilah yang akan melindungi energimu agar tidak habis terkuras oleh agenda orang lain yang tidak relevan dengan visi hidupmu. Selanjutnya, mulailah mempraktikkan apa yang disebut sebagai postur kedaulatan. Tubuh dan pikiran saling memberi makan. Cobalah untuk berdiri lebih tegak, bicara lebih lambat, dan jangan terburu-buru untuk mengisi keheningan saat berbicara dengan orang lain.
kecepatan seringkali merupakan tanda kecemasan dan rasa tidak aman. Dengan memperlambat tempo gerakan dan bicaramu, kamu sedang mengirim sinyal ke sistem sarafmu bahwa kamu memegang kendali. Ini bukan tentang acting, tapi tentang menyelaraskan frekuensi fisikmu dengan frekuensi otoritas yang tenang, yang selama ini terpendam di bawah sadarmu. Keempat, identifikasilah visi besar untuk hidupmu. Tanpa visi, energi penguasa akan berubah menjadi energi perusak karena ia tidak memiliki saluran untuk mencipta. Apa yang ingin kamu wariskan? Apa standar hidup yang ingin kamu capai? Tuliskan visi ini seolah-olah itu adalah perintah kerajaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Saat kamu memiliki tujuan yang lebih besar dari rasa takutmu, secara otomatis ego kecilmu akan tunduk. Kamu tidak lagi bertindak demi kenyamanan sesaat, tapi demi pembangunan kerajaan masa depanmu yang lebih megah dan bermakna. Langkah kelima adalah melakukan ritual keheningan setiap hari. Sang penguasa membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan kebijaksanaan dalamnya sendiri. Di dunia yang penuh polusi suara, keheningan adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berdaulat. Sisihkan 15 hingga 30 menit setiap hari tanpa ponsel, tanpa musik, hanya kamu dan napasmu. Di dalam keheningan inilah, arketipe penguasa akan membisikkan solusi-solusi yang tidak bisa ditemukan melalui logika berpikir yang panik. Keheningan adalah tempat di mana otoritas sejati ditempa sebelum ia dipancarkan ke dunia luar. Terakhir, carilah dewan penasihat yang tepat dalam pikiranmu. Jung percaya bahwa kita bisa berdialog dengan arketipe-arketipe di dalam diri kita. Saat kamu menghadapi masalah sulit, bayangkan dirimu sedang duduk di kursi penguasa dan bertanyalah, apa yang akan dilakukan oleh versi diriku yang paling berdaulat dalam situasi ini? Biasanya, jawaban yang muncul akan jauh lebih bijaksana dan berani daripada jawaban yang muncul saat kamu sedang dalam mentalitas korban. Dengan terus melakukan latihan ini, kamu sedang melatih otot mentalmu untuk selalu kembali ke pusat kedaulatan, apapun badai yang sedang terjadi di luar sana. Menguasai keadaan bukan berarti kamu memiliki remote control untuk mengatur perilaku orang lain atau menghentikan nasib buruk. Kedaulatan sejati adalah kemampuan untuk tetap menjadi titik diam di tengah roda dunia yang berputar kencang. Saat orang lain memaki, saat ekonomi terguncang, atau saat rencana pribadimu gagal, seorang yang telah membangkitkan energi penguasa tidak akan ikut hancur. Kamu menyadari bahwa keadaan di luar sana hanyalah cuaca, sedangkan kedaulatan batinmu adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Disinilah letak kekuatan yang sebenarnya, ketika dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk mendikte perasaanmu. Ketetapan hati ini muncul saat kamu berhenti mencari validasi eksternal. Sebagian besar orang menjadi korban karena mereka memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menentukan apakah mereka berhasil atau gagal. Saat kamu sudah duduk di takhta batinmu, pujian tidak akan membuatmu terbang tinggi, dan cacian tidak akan membuatmu jatuh terpuruk. Kamu menjadi sosok yang objektif. Kamu melihat tantangan bukan sebagai hukuman dari alam semesta, melainkan sebagai urusan kerajaan yang harus diselesaikan dengan kepala dingin. Inilah yang membuatmu terlihat sangat berwibawa di mata orang lain tanpa kamu perlu mengusahakannya. Dalam fase ini, kamu juga akan menyadari bahwa kedaulatanmu mempengaruhi realitas secara kuantum. Seperti yang dikatakan oleh para mistikus dan didukung oleh teori sinkronisitas Jung, lingkunganmu cenderung menyesuaikan diri dengan frekuensi dominanmu. Saat kamu berhenti berperan sebagai korban dan mulai memancarkan energi penguasa yang stabil, orang-orang yang tadinya menindasmu akan menjauh dengan sendirinya, atau mereka akan mulai menghormatimu. Peluang-peluang baru akan muncul karena kamu terlihat sebagai sosok yang mampu mengelola tanggung jawab besar. Alam semesta cenderung memberikan lebih banyak kepada mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah tuan atas diri mereka sendiri. Namun menguasai keadaan juga berarti memiliki belas kasih yang luas. Seorang raja yang hanya keras adalah seorang tiran yang ketakutan.
Kedaulatan yang matang adalah kedaulatan yang mampu memberikan rasa aman bagi orang lain. Saat kamu sudah kuat, kamu tidak lagi merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Justru, kehadiranmu menjadi pelindung bagi mereka yang lemah. Kamu menguasai keadaan dengan cara membawa ketertiban di mana ada kekacauan dan membawa harapan di mana ada keputusasaan. Kekuatanmu menjadi alat untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari sekadar egomu. Ketahuilah bahwa setiap ujian yang datang kepadamu hari ini adalah latihan untuk menguji seberapa kokoh singgasana yang kamu bangun. Jangan mengutuk masalah, karena masalah adalah materi ujian bagi otoritasmu. Setiap kali kamu mampu tetap tenang saat dihina atau tetap disiplin saat sedang malas, kamu sedang mengumpulkan poin kedaulatan. Lama-kelamaan, ketenangan ini akan menjadi sifat alaminya. Kamu tidak lagi mencoba menjadi kuat. Kamu adalah kekuatan itu sendiri. Kamu tidak lagi berebut ruang dengan dunia, karena dunia adalah ruang di mana kamu mengekspresikan kedaulatanmu. Pada akhirnya, hidup yang berdaulat adalah hidup yang penuh dengan pilihan sadar. Kamu bukan lagi pion yang digerakkan oleh trauma masa lalu atau opini publik. Kamu adalah penulis naskah, sutradara, sekaligus aktor utama dalam drama kehidupanmu. Saat kamu mencapai titik ini, kamu akan merasakan kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Kamu menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar bisa menguasaimu, kecuali jika kamu sendiri yang menyerahkan kuncinya. Ambillah kunci itu kembali, duduklah dengan tegak, dan mulailah memerintah wilayah satu-satunya yang benar-benar milikmu, jiwamu sendiri. Sahabat kata inspiratif, perjalanan menuju kedaulatan diri adalah perjalanan yang sunyi, tapi itu adalah satu-satunya perjalanan yang layak ditempuh. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang mengeluh. Dunia butuh individu-individu yang berani berdiri tegak di atas kakinya sendiri dan menebarkan keberkahan bagi sekitarnya. Jika bahasan tentang kedalaman jiwa dan rahasia psikologi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, itu adalah tanda bahwa sang penguasa di dalam jiwamu mulai menggeliat bangun. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama. Dukung kanal Kata Inspiratif untuk terus menyajikan konten yang menggugah kesadaran seperti ini. Caranya sangat sederhana namun sangat berarti bagi kami. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kamu tidak melewatkan babak baru dalam transformasi dirimu, dan bagikan video ini kepada satu orang yang menurutmu sedang butuh pengingat bahwa mereka bukan sekadar korban keadaan. Tulis di kolom komentar, "Saya adalah penguasa atas hidup saya sendiri." Sebagai bentuk afirmasi dan komitmenmu hari ini, terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Ingat, kedaulatanmu dimulai dari keputusanmu hari ini. Sampai jumpa di ruang kesadaran berikutnya. Salam dari Kata Inspiratif.